Di sebuah masa, ketika Kalimantan Barat masih dikuasai hutan belantara yang lebat dan liar, terdapat sebuah kawasan di persimpangan tiga buah sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas, dan Sungai Kapuas Kecil. Di sanalah awal mula atau asal-usul kisah lahirnya kota Pontianak. Sebuah kisah yang tak hanya menyimpan sejarah pembukaan wilayah baru, tetapi juga tentang legenda makhluk halus yang kemudian mengilhami nama kota tersebut. Pada akhir abad ke-18, sekelompok warga dari kerajaan Melayu memutuskan untuk membuka daerah itu sebagai tempat permukiman. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh penting bernama Syahrif Abdul Rahman Al-Qadir, seorang pria berwibawa yang kelak menjadi pendiri Kesultanan Pontianak. Tepat pada tanggal 23 Oktober tahun 1771, mereka mulai menebangi pohon-pohon di hutan tersebut, membersihkan semak, serta membangun pondok sederhana sebagai awal pembentukan kampung baru. Namun proses pembukaan hutan ini ternyata tidak berjalan mulus. Para pekerja sering mengalami gangguan dari makhluk halus, khususnya sosok yang digambarkan sebagai wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Sosok yang kemudian dikenal sebagai kuntilanak. Pada malam-malam tertentu, ketika para pekerja beristirahat setelah seharian bekerja keras menebang pohon-pohon di hutan tersebut, suara tangis atau suara tawa wanita misterius itu terdengar dari tengah hutan pada saat malam harinya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar sangat dekat, seolah-olah hanya beberapa langkah dari tempat untuk mereka beristirahat. Tidak jarang pula ada yang mengaku bahwa mereka melihat sosok wanita memakai baju putih melintas di antara pepohonan atau menampakkan diri di tepi sungai. Kejadian itu membuat para pekerja gelisah dan takut. Mereka mulai ketakutan dan merasa ragu untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Namun Syahrif Abdul Rahman sebagai pemimpin rombongan, ia tidak ingin membiarkan rasa takut menghentikan langkah mereka. Ia percaya bahwa wilayah itu dapat berkembang menjadi tempat permukiman yang besar bila pembukaan hutan berhasil dituntaskan. Karena itu, ia menyiapkan sebuah siasat. Bersama para pengikutnya itu, ia membawa sejumlah meriam kecil. Saat malam tiba dan suara-suara misterius itu mulai terdengar, meriam-meriam itu langsung ditembakkan ke arah sumber suara guna mengusir gangguan tersebut. Dentuman yang keras dan menggelegar itu membuat para pekerja berharap makhluk halus itu akan menjauh dan tidak mengganggu mereka lagi. Ternyata rencana tersebut berhasil. Dari malam ke malam, suara dan penampakan dari wanita berbaju putih tersebut semakin jarang terdengar, hingga akhirnya ketenangan kembali datang. Masyarakat dapat bekerja tanpa dihantui rasa takut dan cemas, dan proses pembukaan hutan pun berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai bentuk dan pengingat kejadian itu, Syahrif Abdul Rahman kelak akan memberi nama tempat tersebut dengan sebutan Pontianak,
yang merujuk pada makhluk halus yang pernah mengganggu para pekerja saat membuka lahan di hutan itu. Nama itu terus digunakan, bahkan sampai ia diangkat menjadi sultan dan mendirikan Kesultanan Pontianak. Cerita tentang meriam yang digunakan untuk mengusir gangguan itu pun masih hidup sampai sekarang dan menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, Pontianak semakin berkembang dengan baik. Kota ini mengalami berbagai masa pemerintahan, dari kepemimpinan Kesultanan, masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, hingga akhirnya memasuki era kemerdekaan Indonesia. Sungai-sungai yang dulu dimanfaatkan sebagai jalur utama transportasi mulai ramai dilalui perahu, kapal dagang, dan aktivitas masyarakat yang membentuk denyut kehidupan kota Pontianak tersebut. Zaman terus berubah. Hutan belantara yang dahulu gelap dan menakutkan kini telah berubah menjadi tempat berdirinya rumah-rumah penduduk, gedung pemerintahan, pasar besar, pasar kecil, dan pusat-pusat aktivitas masyarakat di kota Pontianak tersebut. Kota Pontianak tumbuh pesat sebagai kota pelabuhan sekaligus pusat perdagangan di wilayah Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar suku membuat kota ini semakin kaya akan budaya. Kini, Pontianak dihuni oleh beragam etnis seperti Tionghoa, Melayu, Bugis, Jawa, Madura, dan Dayak. Keberagaman itu menjadikan kota Pontianak ini sebagai salah satu kota di Indonesia yang penuh dengan warna dan tradisi yang menarik. Meski modernisasi terus berkembang, cerita tentang asal-usul Pontianak dan legenda kuntilanak tetap hidup dalam ingatan masyarakat setempat sebagai bagian dari sejarah yang tak terpisahkan dari identitas kota Pontianak ini. Dan begitulah kisah lahirnya kota Pontianak, sebuah kota yang bermula dari keberanian sekelompok orang yang membuka hutan, berjumpa dengan legenda, dan tekad masyarakat untuk membangun peradaban baru di tepi sungai yang luas. Terima kasih.